meskipun tidak keseluruhan. Belum bayangkan kemarin pas pertemuan pertama yang dinilai, terus yang kedua mungkin hampir sama, karena kan yang tanya satu persatu tanpa ada pemberitahuan mana yang harus dibetulkan, mana yang harus yang tidak perlu dibetulkan. Mungkin dari tulisan ini yang temukan, silakan lihat yang paling bawah, kesalahan dari saya pas waktu penulisannya, akhirnya terkesan sebenarnya kan tulisannya gini, terus keluar hapus karena saya nggak punya tip X, terus hapusnya gini. Karena seharusnya bacanya dolalatun, pas waktu 1, 2 yang baca, ini tulisannya kan tetap gini, dolalatun. Jadi tidak ada kesalahan pas waktu baca. Pas waktu saya kasih ini seperti dianggap lama dua lafaz jalalah. Mungkin kesalahan dari saya seperti itu. Ataupun penulisannya waktu yang tertulis untuk pengujiannya tulisannya kurang bagus sehingga bacanya itu juga banyak yang tidak tepat. Sebelum mempraktikkan masuk jadi satu praktek di ketukannya, saya lihat ini lemnya ada yang sudah tepat syai'an, ada yang syai'an tetap dua ketukan. Nah, makanya kadang ada yang saya minta tolong silahkan tidak pakai ketukan, saya cuma ingin lihat pakai ketukan dan tidak pakai ketukan itu nopo memang berbeda, karena nilai ketukannya ini bukan suatu yang wajib. Ketika sampean belum bisa menguasai ketukan secara sempurna, silakan ketukannya tidak pakai, yang penting cara bacanya betul. Karena ini hanya sebuah metode, jadi tidak suatu menjadi suatu kewajiban yang harus dipraktekkan. Tapi kalau kita menggunakan metode An-Nahdiyah dan zaman semua menjadi calon-calon para pengajar, maka metode An-Nahdiyah secara profesional menggunakan ketukan itu sangat dianjurkan. Karena di sana di TPQ yang mengatasnamakan metode An-Nahdiyah dan juga menggunakan buku An-Nahdiyah membawa ketukan tapi tidak mempraktekkan cara baca dengan ketukannya. Makanya para santri kecil itu ketuknya dibawa tapi tidak dipraktekkan, ataupun diketukan tapi tidak sesuai dengan arahan yang tepat. Satu yang saya lihat shin tebalnya. Kita kan masih satu kelas santai yang mengajarkan setiap hari. Akhirnya pas waktu ujian rileks saja, meskipun yang saya lihat 1, 2 itu tetap gemeter. Kenapa? Ini kan santai ngoten maksudnya. Kita kan ujiannya ujian evaluasi secara ngoten ini enggak formal secara evaluasi, nanti yang penguji yang lainnya. Jadi santai mawon, enggak ada nilai salah dan betul dan harus menjadi penilaian yang sangat menentukan lulus tidaknya sampean. Yang menentukan nanti pas waktu sampean diuji cuma 1 kali 2 kali pertemuan itu dok, yang menentukan semester ganjil ini. Makanya terkadang kalau tidak kuat akhirnya tak betulkan. Sebenarnya tidak perlu dibetulkan, betul dan tidak saya betulkan, karena langsung seandainya saya menjadi penilai, menjadi juri pengujinya, saya langsung memvonis bahwa ini salah, nilainya sama dengan harus remedi, ini salah, bahwa ini nilainya masih dimaafkan, ini sudah bagus, otomatis langsung masuk. Karena penilaiannya yang sekarang sama Pak Rektor itu menjadi acuan remedi dan tidaknya, meskipun masuknya kedisiplinan absensi itu juga poin yang sangat menentukan harus atau tidak perlu mengulang kembali pelajarannya. Meskipun contohnya tidak pernah masuk yang ada 2 itu yang selalu saya ternyata pas waktu ditanya bacaannya bagus semua, itu sama Pak Rektor harus mengulang. Karena nilai ngaji diniyahnya itu yang harus didapatkan, bukan cuma hanya ilmunya, meskipun mereka dianggap sudah bisa. Terus ini tetap saya tuliskan, maka ada nilai bacaan shin tebal meskipun pengharakatannya ada yang disukun. Nah ini mungkin cara bacanya pas waktu praktek selalu pas waktu bareng-bareng suaranya bisa lantang, ataupun yang lainnya tidak baca pun masih dikalahkan dengan yang lainnya. Tapi pas waktu maju satu persatu tidak ada satupun suaranya yang berani lantang bacanya.
Nah, yang sehingga ketika menyebutkan huruf yang harusnya tebal, niku penilaiannya kurang, kelihatannya hampir sama seperti sin. Bahkan kalau yang sa niki bacanya sama seperti sin disukun. Kamis lihi syai'un. Nah, ini selalu saya ingatkan ya. Summa inna mungkin saya tidak bisa mengingat satu persatu yang saya anggap kurang betul, terus menjadi evaluasi bersama. Yang perlu diperhatikan, kemudian dipraktekkan ketuknya. Pas waktu satu baris, ini betul, bawahnya dilihat sama makhrajnya. Kemudian pas waktu ditunjuk, mulai ditunjuk, lompat-lompat, ketuknya tidak berurutan. Ada yang memang nopo ini kita sudah bisa baca Al-Quran. Bayangkan ketika menjadi seorang ustadz ataupun ustadzah membaca Al-Quran, biasa kita kelasnya membacakan Al-Quran, kemudian ternyata ada ustadz ataupun ustadzah kelas sebelah niku masih jilid dan kita harus bisa menyampaikan. Jadi langsung masuk. Para santri siapkan, langsung kita baca pelajaran jilid 5, siapkan ketukannya. Nah, kita kan harus bisa menyontohkan. Kalau contohnya keliru, maksudnya gitu ya. Kalau sudah baca Al-Quran terus bisa menguasai jilidnya, lah itu kan bagus. Karena terkadang ini karena pelajarannya non formal itu hal yang biasa, tidak masuk tanpa izin ataupun pas waktu keluarganya punya hajatan, waktu itu hajat itu lebih utama daripada mengajar. Karena kan biasanya kan nonton. Tapi ada tenggen daerah Gen Kulon itu bukan daerah saya sendiri, yang pinggir sari. Ngertos tak? Main kan Sari, kan pinggir sari. Niku Pak Muslih napa sinten namine. Kalau ada acara apapun niku sudah izin sama masyarakat, mengizinkan guru-guru TPQ dan Madinya. Kalau sampean ngundang acara niku mboten usah ngarep-ngarep dugine, sampean dugine mawon berkati. Mesti sampai ngoten, biar tidak ada alasan enten undangan niki ada ataupun acara yang lain. Berarti izinnya kecuali beliaunya yang ngajar niku dalam keadaan tidak enak badan, namun ngoten tok sampai. Silahkan kita baca bersama-sama, coba tanpa digunakan ketukan. Bisa nggih? Meskipun nanti mungkin nadanya agak berbeda-beda. Oh itu nih, satu baris ini kan ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang 2 ini gabung jadi 1 mohon, jadi 6. Nah, silahkan 2 baris mohon. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berulangi 6. Tahu ya? Tanpa ketukan. Satu baris. Karena jumlahnya banyak, silahkan suaranya lantang untuk bisa melihat penilaian yang lainnya. Silahkan disimak. Silahkan. 1, 2, 3. Maksudnya niki bayangkan tanpa ketukan, tapi cara bacanya seperti dibarengi dengan ketukan. Berikutnya, silahkan. Belakangnya. Belakangnya, silakan. Belakangnya, silakan.
tempatnya paling belakang, alasannya pasti tidak kelihatan. Betul toh? Makanya tadi kan gunanya yang paling belakang, silahkan geser ke kanan biar bisa nanti tidak ada alasan untuk melihatnya kurang jelas. Tapi tidak apa-apa. Jadi kejauhan masih kelihatan? Ya, silahkan. Dua baris untuk kelompok yang nomor 6. Silahkan. Ketika baca bersama kelihatan semuanya betul. Tapi ketika baca satu persatu itu terkadang ditemukan bacaan yang kurang tepat. Bahkan contohnya niki sebelum membahas ke takdirnya. Mayu itu man yu yudlilillahu yudliliu itu tadi tetap ada. Nah sekarang ketukannya mungkin saya tadi kan alasannya pas waktu ketuknya terkadang tidak betul, pas waktu mulai dilompat. Ini bayangkan gini, dilompat ataupun tidak, kita harus tetap pemasaannya meskipun contohnya karena jedanya berhentinya karena ditunjuk ke tempatnya. Niki terus niki, tapi kan ketuknya seharusnya tetap sesuai. Karena bacaannya panjang boleh tanafus, boleh mengambil nafas di tengah. Jadi tidak terlalu mayyulilillahu fala hadiyalahu, karena ingin mengejar nafasnya akhirnya bacaannya tidak rileks. Kalau kecuali bacaannya dari awal memang karena merasa diuji akhirnya jantungnya cepat, bacanya masih cepat. Mayyulilillahu fala dari sini langsung lompat contohnya ya tafakkaru fi nafsi wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin. Setiap tasdid-tasdidnya ditekan cuma satu ketukan, tidak boleh menjaga dua ketukan. Yang boleh itu hanya nun dan nun yang bertasdid. Kalau yang lainnya ini tidak boleh, contohnya wa iyuhlikuna illa tidak boleh, tapi illa anfusahum. Yang sering yang saya temukan ini buatan hampir ada yang bisa baca tapi banyak, ada yang bisa menerka bacaannya tapi banyak yang belum bisa menerka bacaannya. Nah ini nanti yang jadi penilaiannya. Mbak Sekretaris ini sudah jadi? Meskipun kan kalau kemarin Mbak Sekretarisnya saya minta tolong buatkan buku buat saya nih ya. Itu makhraj hurufnya pasti ditanyakan. Silahkan untuk dihafalkan, dihafalkan. Nanti saya bantu dengan buku yang akan dibuatkan untuk mengabsensi siapa saja yang belum hafal di makhraj apa saja. Jadi buatan hafalan kalau satu persatu, makhraj 1, 2, 3. Besoknya lagi yang diisikan 1, 2, 3 yang lainnya. Itu kan beda lagi sama yang ini mulai hamzah sampai ya dicoba acak keseluruhan ataupun disetorkan bersamaan langsung 10 mungkin kan beda lagi. Tajwidnya semuanya menulis? Ada yang belum menulis? Silahkan yang belum menulis untuk ditulis, bukan hanya ditulis
terus disimpan bukunya, tapi silahkan ditulis dan disiapkan, dibiasakan untuk dipraktekkan. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi saya kan pertanyaannya paling mudah, menurut saya paling mudah. Contohnya, inna, saya membayangkan apa goro-goro pas waktu diuji akhirnya ini padahal yang uji kan kita yang setiap hari biasa. Jadi seharusnya kesadaran kita tetap penuh bahwa ini evaluasi hanya untuk formalitas saja. Meskipun formalitas kan dibuat seperti maju satu persatu, dibuatkan soal dan ada pertanyaan benar-benar ditanyakan. Tapi ternyata jawabannya terkadang nun yang kita pun jawabnya pas. Berikutnya perlu dilihat, ini pelajaran jilid 5 yang paling terakhir. Hampir semuanya saya tanyakan gitu ya. Ini pelajaran jilid 5 yang paling terakhir. Namanya perlu diperhatikan. Meskipun di tajwidnya kita seharusnya hari ini contohnya kalau ada waktu saya tuliskan lafaz jalalah, saya nggak bayangkan waktunya masih banyak sehingga buat evaluasi saja. Nah ini berkasnya yang jawabnya matobi'i, meskipun ada sebenarnya panjangnya ini disebutkan matobi'i juga betul. Ataupun hukum non sukun dan tanwin, menyebutkan non sukun dan tanwin saja. Niku sebenarnya kan pelajaran yang paling mudah karena lebih awal. Non sukun dan tanwin sama mim sukun itu familiar untuk kita. Mungkin pelajaran yang lainnya mungkin agak tidak familiar karena belum terbiasa. Bahkan kalau nun dan mim yang bertasydid pasti bisa disebutkan namanya masih guna. Nah, tapi ada tadi yang saya lihat sama yang kemarin pembacaannya, meskipun pelajarannya non sukun tapi bertemu dengan roh, niki buat langsung gabung min ri ataupun dibaca bergabung tapi juga bukan mir rizqil, padahal seharusnya mir rizqil fa ahya bihil ardo. Dan mungkin banyak lagi tapi saya tidak ingat satu persatu yang harus saya sampaikan. Yang perlu diperhatikan tasdid-tasdidnya, apalagi yang bertasdid ini masih tetap ditekan tapi kok dibaca juga betulan. Bihadiyatin misalnya, bihadiyatin, dan contoh-contoh yang lainnya. Ada yang berdiri bawah, ini pun tak sampaikan dulu. Mesinnya masih ada? Silahkan diperhatikan, kita baca bersama-sama dengan ketukan dari saya. Bacanya sesuai, lantang bacanya, makhraj-makhrajnya diperhatikan, diiringi dengan ketukan dari saya. Silahkan diperhatikan. Bismillah. Ketukan 3 ketukan apa dari saya. 1, 2, 3. Sudah hampir sama dengan bacaan Al-Qur'annya. Jamal praktek contoh meninggalkan ketukan itu sudah tepat karena nanti contohnya di sini diwakafkan.
tapi berubah dengan lagu nahawan ataupun tidak menggunakan lagu nahawan. Tapi perlu diperhatikan, meskipun sepanjang kalimat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalimat dijadikan jadi satu, karena ini masih di jilid 5, maka ritme ketukannya juga harus dipakai. Jadi mulai tidak bersamaan sambil bertemu wawu, diperhatikan 2 ketukan, panjangnya 2 ketukan, ada nun di tasdid 2 ketukan, 2 ketukan. Coba diulangi langsung. Apa bahasa dari saya? 1, 2, 3. Diperhatikan, meskipun waktunya hampir habis, nun sukun bertemu dengan ro. Ada yang bacanya min ri, ada yang sudah tepat tapi dibaca 2 ketukan. Saya tadi kan gitu toh, tapi syaratnya dibaca 1 ketukan. Mir rizqin, tidak boleh mir rizqin, bahkan tidak boleh min ri, tapi langsung mir ri. Nunnya seperti hilang, masuk ke ro yang ditasdid. Makanya bahasanya idgham tapi bila guna. Silakan diulangi apa dari saya. 1, 2, 3. Nah, ketuknya ini langsung saja ya, ini daripada mengulangi karena sudah dengar kelas yang lainnya mulai. Silakan langsung dibaca. Bersama-sama, ada yang keliru, ada yang siap-siap konsentrasi, ada yang sudah siap-siap ngambil tasnya. Dikhawatirkan